Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Segala pujian kami, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yang mengundang Roh Kudus-Mu boleh hadir di tempat ini, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mau katakan lagu ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Dengan lembut kita mau katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sama-sama kita mau katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sama kita mau katakan lagu ini dari awal. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Kita mau katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama kita mau katakan
bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, hanya Kau yang layak ku terima. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Dia, naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Segala pujian kami hanya untuk Engkau. Segala hormat kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Kamu katakan segala pujian kami. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Katakan Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Saat hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau bersuka cita karena Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Semuanya yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari beri salam kanan kiri. Kasih senyum yang terbaik. Kita mau katakan biar aja, mari kita bertepuk tangan. Sama-sama kita mau katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Kita mau katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian padanya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, tinggi kuasamu, Roh Kudus kau tuntun di. Sama-sama kita mau katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja. Katakan segala raja. Sekali lagi kita mau katakan dalamnya samudra, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Katakan tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus. Sama-sama kita mau angkat tangan kita mau katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja. Katakan kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja. Katakan segala raja, segala raja. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan hanya Kau Raja, hanya Kau Raja. Katakan atas segalanya, atas segalanya. Katakan hanya Kau, hanya Kau Raja. Katakan atas segalanya, atas segalanya. Kita mau katakan kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Katakan hanya Engkaulah Raja segala. Katakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja. Sekali lagi kita mau katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Katakan segala raja, segala raja, segala raja. Katakan segala raja. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang baik Tuhan berikan atas hidup kami. Sama-sama kita mau katakan, Bapakku datang,
mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Katakan kami percaya. Ku percaya Ada bagiku. Sama-sama kita mau katakan, gak usah kami takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita mau katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa. ajaib perkasa. Perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu membawa rasa syukur kami. Sama-sama kita mau katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. menyembah-Mu di sini. Katakan kami percaya. Ku percaya Kau ada bagiku. Sama-sama kita mau katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sama-sama kita mau katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu Di hidup. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Gak perlu kami takut, gak perlu kami gentar, sebab kami percaya Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Oh, Ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan ku nyanyi haleluya. Oh, Ku nyanyi makasih. haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Makasih. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang maha hebat, maha kasih, maha penyayang, maha mulia. Dan semuanya itu Tuhan, Engkau Allah kami yang tak terhingga besar kasih anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Dan kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau tiada taranya, tiada bandingnya dengan siapapun. Engkau hidup dari Engkau lahir. Engkau ajaib, maha ajaib. Engkau melayani umat manusia sejak umur 30 tahun hingga 33,5 tahun. Kau nyatakan kedahsyatanmu, kemahadahsyatanmu, kemahakuasaanmu, kemahakasihanmu Tuhan. Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Yang rela mati di atas kayu salib. Untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Karena tidak ada Allah-Allah lain yang seperti-Mu Tuhan. Kau sungguh Allah yang maha kudus. Allah yang maha kasih. Kasih-Mu tak terduga. Dalamnya, tingginya, luasnya. Bersyukur dan bangga Tuhan Yesus. Pagi hari ini ajar kami Tuhan. Untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Dan Kau jamah dan Kau lembutkan hati setiap umat-Mu Tuhan. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Untuk sungguh-sungguh konsentrasi akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu minta urapan-Mu Tuhan. Minta hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Minta pribadi-Mu Tuhan. Untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami boleh dimengertikan akan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami mengalami suatu pertumbuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara. Ada sukacita luar biasa. Ibu Bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Future Glory atau kemuliaan masa depan. Yang akan kita baca dari Roma 8 ayat 18 sampai yang ke-30. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8 sampai dengan yang ke-30. Saya baca aja biar cepat, namun saya minta Anda semua untuk konsentrasi, jangan tinggal konsentrasinya hilang, konsennya hilang, tinggal terasinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk itu mari kita perlahan-lahan kita mendengar juga menyimak apa yang saya baca ini. Ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Sebab 19, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendak sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, yaitu Yesus ya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kehidupan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja tetapi kita telah menerima karunia sulung Roh Kudus dalam hidup kita. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah dasar daripada perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Ibu Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, peribahasa berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apabila kita ingin mendapatkan kesenangan, ingin mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan keberhasilan, tidak mungkin tidak. Kita harus berani bersusah payah dahulu. Kita harus berani berjuang terlebih dahulu untuk menuju keberhasilan itu. Baik itu secara fisik maupun secara rohani. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Perlu kita ketahui tanpa suatu perjuangan. Saya seringkali berkata hidup ini perjuangan. Seperti PDIP itu disebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena berkali-kali zaman pemerintahan Orde Baru dianiaya, ditekan,
Bahkan di jalan Diponegoro kalau nggak salah, peristiwa kuda tuli itu digilas. Orang-orang PDI itu ditembak, kemudian digilas dengan kendaraan yang untuk menggilas aspal itu. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara, tahun, tak tahu zaman pemerintahan udah baru sebelum 98. Ya. Begitu susahnya hidup ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus menghadapi tantangan-tantangan itu. Tantangan-tantangan itu tidak mudah, tidak gampang. Ya. Dalam hidup ini kalau kita tidak mau melalui tantangan-tantangan itu, maka kita tidak akan pernah melangkah maju. Hidup ini kalau kita tetap santai-santai, kalau kita tidak ada perjuangan, maka hidup ini tidak akan berhasil dengan baik. Saudara, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mau berjuang. Ya. Apakah tantangan-tantangan itu? Yang pertama, penderitaan zaman sekarang, penderitaan zaman now ini. Ya, penderitaan zaman now ini adalah penderitaan apa saja, saudara? Dalam ayat yang ke-18 dikatakan tadi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini perlu kita kupas, perlu kita lihat. Saudara, setiap orang, baik siapapun, akan mengalami penderitaan zaman sekarang ini. Ya, sakit penyakit yang kita lihat COVID-19 ini terjadi di mana-mana, di 215 negara di dunia ini mengalami COVID-19. Kesengsaraan, kemiskinan, kesusahan, berbagai hal kesusahan, berbagai bentuk kesusahan, kekecewaan, ya, penganiayaan, penghinaan, ketidakadilan, diskriminasi dan banyak hal, ya, kemerosotan fisik juga. Itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan maupun yang bukan umat Tuhan secara umum, secara menyeluruh, secara universal, terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ya. Mengapa terjadi demikian? Karena firman Tuhan dalam Roma 3:20 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kalau Roma 3:23 berkata demikian, bukan tidak ada sebabnya. Karena pada Kejadian pasal yang ketiga, jelas di situ umat manusia mulai jatuh dalam dosa, yaitu antara Adam dan Hawa. Adam hidup sendirian, kemudian diberikan pasangan yang namanya Hawa. Dan Hawa ditipu daya oleh ular. Dan selalu demikian itu sampai hari ini. Seringkali orang itu kalau berbuat dosa ditanya, oh bukan karena aku, karena dia. Ya, kalau ditanya lagi yang dia, oh bukan karena aku, karena dia. Dan itu terus seperti itu terjadi sampai saat ini. Baik itu orang percaya, maksudnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak percaya. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat Kejadian pasal 3 yang ketiga, saudara nanti boleh baca pasal yang ketiga sampai selesai itu saudara boleh baca, dan ayat selanjutnya, pasal berikutnya saudara akan melihat bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Yang berakibatkan, tadi itu Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang awalnya Tuhan itu menginginkan semua orang ini memiliki kemuliaan Allah. Namun karena seorang yang berdosa, yaitu Adam, karena dipengaruhi istrinya dan istrinya dipengaruhi oleh ular. Ular adalah simbol dari si iblis. Yang membuat semuanya sampai hari ini manusia mengalami yang saya sebut tadi. Sakit, penyakit, kemiskinan, semuanya itu terjadi dalam hidup setiap manusia di dunia ini. Dan Roma 6:23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan Allah yang sering saya katakan eksistensinya tidak pernah berubah. Ya. Segala-galanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Oleh karena itu,
manusia inilah yang sering berubah-ubah. Manusia sering mendapatkan julukan esok tempe sore dele. Ya. Bukan esok dele sore tempe, saudara. Kalau itu wajar. Ini esok tempe sore dele, saudara. Kebalik. Itu terjadi dalam kehidupan manusia. Yang mau tidak mau itu terjadi. Karena apa? Dosa tadi. Dosa yang dibuat oleh seorang. Dan menjadi setiap orang menjadi susah payah. Untuk hidup ini harus susah payah, harus bercocok tanam. Ya, kalau saudara baca itu akan saudara tahu bahwa kehidupan dari berdosanya seorang menjadi seluruh umat manusia mengalami dosa itu. Namun Tuhan adalah Tuhan yang saya katakan eksistensinya tidak pernah berubah. Komitmennya tidak pernah berubah. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Untuk setiap kita. Ya, untuk setiap kita. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Maut apa? Kematian. Kematian yang selama-lamanya. Tetapi karunia Allah, grace, kasih karunia Allah, hadiah Allah, hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena hanya Kristus Yesus Tuhan kita yang mau menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak perlu lagi memberikan korban bakaran, korban penyembelihan. Karena Yesus Kristus yang kudus itu, yang lahir dari Roh Kudus, bukan karena persetubuhan Yusuf dan Maria. Karena Roh Kudus sehingga Yesus layak menjadi penebus kita. Yang pertama tadi itu, yang kedua adalah segala makhluk sama-sama mengeluh. Dikatakan ayat yang ke-22, ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, ya, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bapak Ibu Saudara, sakit bersalin ini hanya dirasakan oleh ibu-ibu yang punya anak. Yang enggak punya anak enggak pernah bersalin kok. Cuma salin baju tok. Iya toh? Jadi semua orang merasakan sakit bersalin. Mengalami susah payah mencari duit, mencari nafkah untuk hidupnya. Karena apa? Dosa manusia tadi. Sakit bersalin, saudara, diumpamakan sakit bersalin. Sakit bersalin itu sakitnya luar biasa, namun kapok lombok, saudara. Halo, betul enggak? Kapok lombok itu artinya walaupun sakit, diulang lagi. Saya punya karyawati, ya, anaknya umur 1 tahun 8 bulan, punya anak lagi, kedua. Berarti umur 9 bulan sudah halim lagi, saudara. Itu sakit bersalinnya lali. Terus kemarin dia bilang, anak saya nomor 2 sudah umur sekian. Tak tanya, sudah bisa ngomong? Sudah. Gimana, enggak minta adik lagi? Aduh Pak, mandi aja enggak kober katanya. Saudara, sakit bersalin itu dirasakan semua orang. Itu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Kalau yang laki enggak pernah sakit bersalin. Yang enggak punya anak juga enggak pernah sakit bersalin, enggak pernah merasakan bersalin kok. Cuma salin baju aja, salin pakaian. Dan itu dirasakan semua orang sakit itu. Yang artinya sakit itu berbagai macam hal. Saudara, bencana alam. Saudara, di Jombang masih kemarau. Di Bogor sudah terjadi bencana alam. Sakit itu, saudara. Ada yang kena longsoran, ada yang kena banjiran, ada yang sepeda motor itu bisa dibawa kolongnya angkot, saudara. Di sini merasakan kemarau, di Bogor tidak, saudara. Di negara lain mengalami banjir juga. Saudara, itulah yang disebut dengan bencana alam. Ada
bencana alam karena memang alam terjadi seperti itu. Karena ada bencana alam yang karena ulah manusia. Contohnya apa? Contohnya tidak jauh saudara, Wonosalam. Sekian tahun yang lalu terjadi apa? Illegal logging, penggergajian pohon-pohon jati, dicuri besar-besaran dengan alat-alat penggergaji yang canggih, saudara. Saya masih ingat waktu itu ada pertemuan lintas agama di Cempaka Mas itu, di hallnya yang kecil itu, dan saya diundang di situ. Saudara, apa yang terjadi? Illegal logging. Di situ ada orang dari pemerintah daerah, ya maksudnya menyoroti bagaimana, mengapa Mojo Agung sampai banjir. Padahal selama ini tidak pernah banjir. Ya. Enak aja yang dari pemerintah berkata, udah itu sudah lampau, nggak usah diurusin. Loh, saya berkata, walaupun itu lampau, sejarah itu juga lampau, tapi perlu dipelajari supaya apa? Tidak terulang kembali. Saudara tahu, berangkat dari sini, Gayam sini naik, nah ini mungkin tahu Gayam, naik situ, masuk ke Wonosalam, setelah masuk jembatannya dijebol, saudara. Keluar, habis potong lari ke sana, lewat sana, saudara. Jadi yang polisinya dari sini mau masuk, tidak bisa, saudara. Habis dulu, ditebang dulu, saudara. Penggarjiannya cepat pakai mesin, saudara. Terjadi banjir, bencana alam yang dihadapi oleh orang-orang yang lain. Yang selamanya tidak pernah mengalami banjir. Terjadi, segala makhluk sama-sama mengeluh. Semuanya mengeluh. Karena ulah manusia, juga ada yang karena alam terjadi. Ya. Saudara lihat juga, hutan, kebakaran hutan. Sampai di Presiden Joko Widodo berkata, kalau ada kebakaran hutan di daerah itu, maka Kapoldanya harus dicopot, Kapolresnya dicopot, Kapolseknya dicopot. Karena seringnya pembakaran hutan. Untuk apa? Mereka supaya gampang, daripada susah-susah manggil orang untuk nebangi, kemudian nanam kelapa sawit, bakar aja. Tapi dampaknya, saudara, semua dialami oleh makhluk. Makhluk yang ada di situ pun, para hewan-hewan di situ pun mengalaminya. Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Yang mau tidak mau harus dialami oleh semua makhluk. Yang ketiga, juga kepada kita sebagai orang percaya. Tidak hanya orang-orang yang tidak percaya, namun kita sebagai orang percaya pun mengalami hal seperti itu. Ya, sebagai orang percaya mengalami, juga mengeluh akan kejadian-kejadian itu. Roma 8 ayat 23 dikatakan demikian. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, dulu sering orang dari Korea memutarkan film tentang pengangkatan atau rapture. Ya. Orang sedang kerja di sawah begitu ya, sedang membajak dengan alat bajaknya, kemudian terjadi pengangkatan dan tinggal bajunya aja. Dan kira-kira nanti seperti itu. Ya, orang-orang percaya itu akan mendapatkan pengangkatan secara tiba-tiba dan bajunya tertinggal. Naik ke surga, saudara. Dan bukankah itu yang kita harapkan? Ya. Mengapa orang percaya juga mengeluh? Karena orang percaya juga masih memiliki, orang percaya yang memiliki Roh Kudus dan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Serta berkat-berkatnya yang kita masih hidup di dunia ini juga akan mengalami hal serupa. Mengeluh, sama-sama mengeluh. Sama-sama merasakan ketidakadilan. Sama-sama merasakan diskriminasi, sama-sama mengalami bencana alam. Ya. Saudara lihat itu, waktu terjadi di mana itu, Sulawesi atau mana itu ya, yang tanah bisa berubah, kemudian gereja bisa pindah tempat bangunan gereja itu. Apa
apa namanya itu, tanah itu bisa seperti lumpur bergeser gitu, rumah ini bisa pindah tempat yang lain. Saudara, itu tidak pernah kita pikirkan. Dan itu terjadi juga kepada orang-orang yang percaya. Seluruh akan mengalami keluhan-keluhan itu, akan mengeluh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang tidak. Ya. Namun, karena apa? Setiap kita masih hidup di dunia ini. Dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan keanekaragaman yang tidak dirasakan. Saudara, seorang pembicara berkata, manusia lebih suka bekerja dan bekerja dan bekerja. Yang hidup kita ini loh saudara, yang tidak lebih dari kira-kira 100 tahun hidup di dunia ini. Betul atau betul? Siapa yang hidup bisa 100 tahun lebih sekarang? Enggak ada, jarang sekali. Mungkin orang Jepang, karena orang Jepang itu sangat-sangat memperhatikan kesehatan. Ya, saudara, dari luar masuk rumah sudah ganti sandal. Dalam rumah nanti mau masuk kamar ganti sandal lagi. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh bersih, sehingga dia hidupnya panjang, umurnya panjang. Ya. Namun mereka juga akan mengalami keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Contohnya tsunami. Kalau sun aja enggak apa-apa, saudara. Sun kanan kiri. Tapi ini mengalami tsunami. Saudara tahu, setelah tsunami, tempat pembangkitan tenaga listrik uranium meledak. Terjadi radiasi. Ya. Dan itu sumber daripada penyakit kanker di situ. Saudara. Jadi pembangkitan tenaga listrik dengan nuklir itu tidak semudah perawatannya. Saudara. Terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Tabrakan, pesawat-pesawat ditembak. Terjadi seperti itu. Bukankah yang di dalamnya juga ada orang-orang percaya, bahkan di dalamnya juga ada hamba-hamba Tuhan. Seperti Adam R, tempo hari masuk dalam laut. Itu berapa hamba Tuhan yang mati itu, saudara. Saudara, itu terjadi keluhan-keluhan dalam kehidupan ini. Namun kita sebagai orang-orang percaya mendapat pertolongan dari Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dan 27 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh, R besar, Roh Kudus, sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah, 27, dan Allah memiliki hati nurani. Hati nurani setiap orang diselidiki oleh Allah. Ya. Mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudusnya. Orang yang sudah percaya itu ada suatu istimewa. Saudara, saya katakan tadi hamba Tuhan dalam Adam R waktu itu ya. Ya kalau di Indonesia ada Adam R, di Taiwan itu ada Eva R. Ya. Eva itu Hawa, saudara. Jadi klop ada Adam ada Hawa, ya. Namun tidak senegara. Ya, ini pesawat, saudara. Cus masuk. Memang dikehendaki oleh Tuhan untuk dia mati masuk laut, saudara. Dan saya sering berkata jangan takut mati. Kalau memang kehendak Tuhan ya mati. Kalau memang belum kehendaknya ya tidak mati Bapak Saudara. Karena di sini dikatakan, dan Allah memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudusnya. Saya berkali-kali berkata jangan takut mati walaupun ada COVID. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Loh iya, saya loh berapa kali sebelum COVID saudara, saya sudah pernah menderita seperti COVID. Sesak nafas dalam setir mobil dari mulai sudah ada tol, Mojokerto, saya masih ingat itu jalan hujannya rintik-rintik begitu. Saya pikir akan hilang sendiri. Saya setir mobil dan kakak saya di sebelahnya lagi tidur enak nyenyak ngorok, saya biarin aja sesak. Saya suaranya seperti itu.
Seperti itu. Saudara. Sebelum pintu tol kurang berapa meter, saya harus mampir sebelah kiri, berhenti sebelah kiri. Dan petugas tol sampai datang. Pak, kenapa Pak? Nggak bawa kartu tol ya? Saya sakit Mas. Ini. Nggak bisa napas, saudara. Kalau waktunya mati-mati, belum waktunya, nggak mati. Itu terjadi sebelum COVID, saudara. Itu akhir 2016. 2013, pembuluh darah jantung sebelah kiri. Tinggal sebenang, saudara. Kalau pembuluh darah jantung itu seperti sedotan ini, tinggal sebenang lubangnya. Saudara, saya tidak tahu kalau tinggal sebenang, saudara. Saya pulang dari Amerika, turun Singapura 1:30 dini hari. Dan saya tanya ke informasi, adakah bis malam hari ini untuk ke Lucky Plaza? Saya tidur di Lucky Plaza, supaya dapat rezeki karena Lucky itu untung. Saudara, informasi berkata bagaimana? Tidak ada Pak malam seperti ini. Bapak cari shuttle bus menuju ke Lucky Plaza. Bapak ikut bisnya JW Marriott. Nanti Bapak dari JW Marriott itu Bapak dekat dengan Lucky Plaza. Saudara tahu saudara jam 2 kira-kira lebih. Saya turun di depannya hotel JW Marriott, ditolongi satpamnya, diturunkan kopernya, mau dibawa masuk ke hotel. Saya bilang, I'm sorry, tonight I don't stay at here. Saya bilang gitu. Maafkan saya, malam hari ini saya tidak tinggal di hotel ini. Dilepaskan kopernya, saudara tahu koper kanan kiri, satu rangsel, masih satu kresek. Lari saudara. Kalau mau mati sudah mati, tinggal sepenang saudara. Saudara, pembuluh darah jantung itu 3 ini yang besar ini, kalau ini bumpet satu aja, mati. Tapi karena kasih karunia Allah belum waktunya, belum ajalnya, enggak mati. Halo? Jangan takut mati, saudara. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6:33. Maka semuanya akan ditambahkan padamu, amin. Kita tidak perlu takut mati, saudara. Yang bayi mati juga ada, yang masih muda mati juga ada. Tapi saya pesan jangan takut mati. Karena kematian itu ada di tangan Tuhan. Saudara, pernah saya saksikan bukan? Saya habis pasang ring, kemudian kontrol, sama kakak saya di samping ini. Pesawat mau landing di Soekarno-Hatta. Nah, gini, oleng. Saudara, yang di depan saya orang Pantai Costa, yang di sana saya, engkau ada bersamaku. Lu betul ini, kakak saya tuh lihat, kakak saya domblong tok gini sudah. Enggak bisa apa-apa. Karena saya punya Tuhan. Saya berkata, engkau ada bersamaku. Dan saya katakan, pilot. Loh, betul ini saya katakan, betul. Ini kakak saya saksi. Pilot, naikkan pesawatnya. Kayak saya ini pinter-pinter nerbangkan pesawat, saudara. Tapi itu yang saya katakan. Dinaikkan pesawatnya, hilanglah badainya. Dan saudara tahu puter-puter di atas Soekarno-Hatta. Enggak tahu berapa jam, hampir 1 jam kira-kira. Abdur kan hampir habis, masuklah di Palembang. Turun di Palembang, saudara. Saya pikir, wah enak Palembang, cari kerupuk, berhenti. Enggak boleh turun dari pesawat, saudara. Cuma isi Abdur aja. Balik ke Jakarta lagi. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Halo? Tapi selama di dunia ini, Matius 6:23, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Namun berbagai orang-orang percaya mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Ya, tadi saya katakan tadi, kalau kita tidak bisa berdoa, Dia yang berdoa. Kita cukup, engkau ada bersamaku. Saudara, kalau saudara tidak mempraktekkan firman Tuhan ini, kemarin saya sharing di STT Inti lewat online, lewat Zoom. Saya berkata pada seluruh pendengar mahasiswa STT Inti Bandung dimanapun mereka berada.
Kalau Anda kuliah dan Anda tidak mempraktekkan firman Tuhan, saudara hanya belajar teori doang. Teori doang. Saudara tidak mengalami kuasa Allah, tidak mengalami kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Karena apa, saudara? Cuma baca dan tidak mengalami kuasa Allah dalam firman-Nya yang saya sering berkata, ini rengkong, ireng-ireng bengkong. Ya kan, ini kan ireng-ireng bengkong. Namun ini penuh kuasa. Kalau Anda praktekkan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau Anda tidak praktek, ya saudara hanya belajar berlalu. Saudara tahu, waktu kami selesai berdoa keliling dahulu di depan gereja yang lama, saya katakan, sendengkan telingamu Tuhan atas doa-doa kami. Dan kabulkanlah doa-doa kami Tuhan. Ada yang ikut di sini, ada? Lalu angkat tangan yang ada. Pernah ikut ya? Ega? Benar saya katakan begitu? Habis itu saya nyanyi, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Saya nyanyikan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, perjuangan kita bukan melawan daging, tetapi melawan roh-roh di udara ini. Pemerintah-pemerintah di udara ini, penghulu-penghulu dunia ini. Dan itu harus kita lawan dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya memimpin doa keliling, saya yang setir, saya yang memimpin pujian, saya memimpin doa dimanapun kita berhenti berdoa. Di kantor-kantor tentu, tujuannya supaya izin kita goal. Dan kemarin saya diminta, Selasa kemarin diminta, untuk sharing kepada mahasiswa STT. Tidak tahu, kamu dengar enggak? Enggak dengar. Saudara, kalau firman Tuhan ini tidak Anda praktekkan, saudara akan cuma belajar teori doang. Saudara, inilah kemuliaan masa depan atau future glory. Diberikan kepada anak-anaknya, Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang, itu yang kita pakai. Ayat favorit ini kita pakai untuk waktu membangun gereja ini. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dikatakan Allah turut bekerja dalam sesuatu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, Allah yang enggak turut kerja, saudara. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, sejak dari dalam kandungan ibu kita sudah dipilih dari semula, amin. Untuk menjadi supaya serupa dengan gambaran anaknya, supaya yaitu anaknya, yaitu Yesus Kristus, anaknya tunggal, the Son, ingat ya, anaknya Son, the Son of God, ya, anaknya laki-laki itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini loh yang disebut dengan future glory, kemuliaan masa depan. Saudara tidak akan mengalami kemuliaan masa depan kalau hidup saudara hanya leha-leha. Ada orang yang menyebut saya sekarang mungkin leha-leha, ya mungkin karena fisik. Sudah enggak seperti pada masuk saya muda. Namun saya beritahu kalau saya waktu masa muda saya tidak punya passion atau gairah dalam hidup ini. Tidak ada hari ini, saudara. Maksudnya tidak ada saya hari ini. Saya nasihatkan kepada seluruh Anda, khususnya yang masih muda-muda. Anda tidak akan bisa berhasil tanpa saudara berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan tidak ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Glory future.
kemuliaan masa depan. Tuhan memberkati. Saya undang pemusik. Sorry agak panjang sedikit. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Benar Tuhan, hidup ini perlu untuk memuliakan nama-Mu setiap hari. Melalui kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami akan tetap kuat di dalam penderitaan zaman ini. Mengalami sakit penyakit. Mengalami bencana alam, kesusahan, kemiskinan, kekurangan, bencana alam, baik bencana alam yang terjadi secara alami maupun bencana alam oleh karena faktor manusia.
Sehingga kami juga akan mengalami future glory, kemuliaan masa depan. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau panggil semula. Maka kami akan mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Yang sebagaimana kami tidak bisa kerjakan, Roh Kudus yang berdoa untuk kami, Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemerdekaan demi kemerdekaan. Penyempurnaan demi penyempurnaan daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kemuliaan itu terjadi dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami penderitaan-penderitaan di dunia ini karena kami masih hidup di dunia ini. Dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan keberdosaan. Namun kami percaya kami sebagai anak-anak-Mu akan dibedakan. Kami sebagai anak-anak-Mu akan mendapatkan pertolongan daripada Roh Kudus yang memberikan kami dari belenggu-belenggu itu. Dan Kau akan memberikan kemuliaan di masa mendatang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan yang akan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, puji Tuhan, kabar baik bahwa vaksin COVID sudah ditemukan. Sudah dipasang di tol, saya lewat tol sudah lihat, di jalan-jalan sudah ada. Nggak perlu cari di apotek karena nggak ada. Mereknya adalah Disiplin. Jadi disiplin adalah vaksin COVID-19, itu yang mujarab. Nah, Pak Edi aja tahu. Oke, pengumuman hari ini adalah saya mau bacakan yang lagi ulang tahun minggu ini. Dan ada nomor 1 ini adalah Ibu Yuvita Sari atau Ibu Nita. Ada hadir? Ada? Hadir? Hah? Enggak, oh enggak. Jessica hadir. Yes, selamat ulang tahun Yes. Untuk Bapak Hadi Rahmat, enggak hadir. Ibu, oh ini Ibu Gembala, ya Pak Edi ya? Iya, sayangnya enggak hadir ini juga. Saudari Sari Angela, enggak hadir juga? Ada? Oh, iya. Intinya kami segenap keluarga besar GKP BMDC Jombang mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya kasih karunia Allah selalu menaungi Bapak Ibu Saudari semuanya. Amin. Pengumuman berikutnya kita lihat di halaman terakhir untuk ibadah raya itu diadakan jam 8. Ini enggak ada jamnya tapi jam 8 tiap minggu. Untuk ibadah sorenya online jam 5 sore. Nah, untuk ibadah remaja itu digabung di ibadah umum. Untuk Starkid online jam 10. Nah, untuk kesan ini ada beberapa kelompok kesan yang sudah melakukan kegiatan, namun tetap dihimbau bahwa belum diwajibkan untuk ikut dalam kelompok kesan atau kebaktian kesan. Tapi yang misalkan kalau ada Bapak Ibu menghubungi ketua-ketua kesan di sini yang akan melakukan atau melaksanakan kegiatan kesan, boleh ikut asal tetap jaga jarak. Nah, yang berikutnya ini enggak ada di pengumuman, cuman saya mau mengumumkan aja.
MDC mau punya gawe tanggal 10 bulan 10 tapi tahunnya yang 2020. Cuman ini saya pikir 10 tambah 10 20, benar juga. Jadi tanggal 10 bulan 10 2020 itu saudara Sandi dan Sofi ya? Ya Cimeri. Kenapa? Oh tanggal 11 ya, bukan 10. Harusnya tanggal 10. Nah, maksud saya mengumumkan ini supaya Bapak, Ibu, Saudara, khususnya Saudari yang masih mau banding sama Sandi atau sama Sofi, masih dikasih kesempatan sebelum tanggal 11 ya. Mana tahu dulu ada yang menaruh hati sama si Sandi atau sama si Sofi, belum diselesaikan. Nah, coba ini dulu dihubungi. Kalau malu sama si Sandi atau si Sofi, langsung ke Mami Mary aja. Biar clear, jadi waktu tanggal 11 itu enggak ada ganjalan apapun. Jadi sekali lagi masih dibuka banding siapa saja muda-mudi yang sempat menaruh hati sama kedua calon pasangan ini boleh dikasih kesempatan sebelum tanggal 11. Benar ya Mami Mary? Ya. Oke, sekian warta minggu ini. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak mengucap syukur buat pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Kami sudah diberi kesempatan kembali untuk memuji, menyembah Engkau dengan keadaan yang sehat. Tuhan, saat ini kami akan mengembalikan sebagian dari keuangan kami ya Tuhan, berupa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan pikiran, hati, dan tangan kami ya Tuhan. Semua ini kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan soraklah.
Kami perlu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu memuji-Mu setiap hari, setiap saat bahkan. Karena Engkau Allah kami yang betul-betul hidup dalam kehidupan setiap kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, maupun yang di rumah mereka masing-masing. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga hidup umat-Mu Tuhan berbeda. Akan excited dalam hidupnya, dalam beribadah. Tidak hanya asal-asalan, karena tahu bagaimana kami akan mendapatkan kemuliaan di masa mendatang, di masa depan. Untuk itulah Tuhan, berikan kepada setiap umat-Mu di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah online sore nanti, supaya mereka menyadari ada kemuliaan masa depan. Dan kemuliaan itu hanya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan pada setiap kami. Karena Engkau sebagai anak Allah yang hidup, yang diberikan oleh Tuhan Allah, Bapa di surga. Melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Dia, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan mendapatkan kemuliaan di masa depan. Kemuliaan yang akan datang itu diberikan pada setiap kita. Memang di saat kita hidup di bumi ini, banyak penderitaan, banyak keluhan-keluhan. Namun ingat bahwa Allah Bapa, Tuhan Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal, yang tidak menyayangkan anak yang tunggal diberikan pada setiap kita. Untuk kita memiliki kemuliaan masa depan. Future glory. Bersyukur dan terima kasih Tuhan. Berkati pada setiap umat-Mu di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, berkat-berkat-Mu kepada setiap umat-Mu. Saudara boleh angkat tangan, menerima berkat Tuhan ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, dilimpahkan kepada seluruh umat-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Bahkan kemuliaan masa depan Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Karena setiap kami dipanggil dan dipilihnya sejak semula. Sehingga kami menjadi umat-Mu, milik kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak Allah yang mewarisi janji-janji-Mu Tuhan. Buat Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada, tidak takut akan mengalami kematian. Tidak takut dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Tidak takut dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup.
Namun supaya setiap umat-Mu Tuhan menyadari kami semua akan menerima kemuliaan masa depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Allah, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.